Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10 MIPA, kali ini kita belajar bersama mengenai materi ekosistem. Ya, ini merupakan materi biologi kelas 10 semester 2. Pengertian ekosistem. Ya, jadi ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti tempat hidup dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi dikemukakan oleh Ernest Haeckel tahun 1869 dari Jerman yang menyatakan ekologi yaitu ilmu yang mengkaji interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, baik berupa biotik atau hidup maupun abiotik atau benda mati. Komponen ekosistem. Ya, yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Misalnya adalah bakteri maupun jamur mikroskopis. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik dapat dibedakan menjadi produser, konsumer, dan dekomposer. Produsen, semua organisme berhijau daun tergolong produser karena mampu mensintesis gula dari zat anorganik yang berasal dari lingkungannya. Produser tergolong organisme autotrof. Proses sintesisnya menggunakan energi cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan proses perubahannya menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Nah, bagian reaksi fotosintesis adalah 6CO2 plus 12H2O. Ini nanti akan dengan bantuan cahaya matahari akan menjadi gula C6H12O6 plus 12O2 plus 6H2O. Oke. Konsumen. Makhluk hidup yang tidak berklorofil tidak dapat memproduksi zat-zat organik dari zat anorganik. Bersifat heterotrof, mendapatkan energi dengan cara memakan produser. Bagian reaksi pernafasan atau respirasi, ini adalah C6H12O6, ya, glukosa, plus 6O2, ini oksigen. Ini akan menjadi reaksinya 6CO2, karbon dioksida, plus 6H2O, ini adalah air, plus energi 675 kalori. Konsumer dibedakan berdasarkan, yang pertama berdasarkan tingkatan dalam memperoleh energi. Ada konsumer 1, yaitu konsumer yang secara langsung mendapatkan materi dan energi dari produser, yaitu hewan herbivore. Kemudian konsumer kedua, hewan-hewan yang mendapatkan materi dan energi dari konsumen 1 atau hewan karnivora, pemakan daging. Kemudian konsumer 3, hewan-hewan yang mendapatkan materi dan energi dari konsumer 2. Yang kedua, berdasarkan cara makannya. Predator merupakan pemangsa yang mendapatkan makanan dengan cara mengejar atau menangkap mangsanya. Pemakan bangke atau scavenger, yaitu hewan yang memakan hewan lain yang telah membusuk. Ini contohnya burung vultur dan babi hutan. Parasit merupakan makhluk hidup yang menempel pada inangnya. Ini benalu, bisa ya. Parasit sejati itu tali putri, parasit sebagian benalu, ya. Jadi karena dikatakan sebagian karena masih bisa berfotosintesis dan ia mengambil makanan
dari inang yang ditempeli. Detritivore merupakan hewan yang memakan hancuran tubuh organisme atau serpihan organisme. Nah, ini misalnya kayak semut ya. Pengurai merupakan mikroorganisme heterotrof yang mendapatkan materi dan energi dari hasil penguraian sisa makhluk hidup, kotoran dan bangkai, contohnya bakteri pembusuk dan jamur. Bila lingkungan tidak memiliki pengurai, kotoran, sisa organisme, dan bangkai akan menumpuk memenuhi lingkungan. Daur makanan akan terhenti dan keseimbangan lingkungan akan terganggu. Komponen abiotik. Komponen abiotik di dalam lingkungan ini meliputi udara, air, mineral, cahaya, suhu, keasaman, kadar garam, topografi, dan faktor pembatas dan toleransi makhluk hidup. Habitat, ini pengertiannya adalah tempat hidup organisme. Kolonesia adalah peran organisme dalam habitatnya. Pola hubungan dalam ekosistem, ini ada dua. Ada interaksi antar individu dalam spesies yang membentuk populasi, dan interaksi antar populasi yang satu dengan yang lain akan membentuk komunitas. Hubungan timbal balik antara populasi satu dengan yang lain ini bisa terbentuk menjadi simbiosis mutualisme, misalnya, yaitu hubungan saling menguntungkan, seperti bunga dan lebah. Simbiosis parasitisme, hubungan yang merugikan salah satu organisme lain. Jadi misalnya ada pohon mangga, ada benalu, ya. Jadi menguntungkan benalunya. Kemudian simbiosis komensalisme, salah satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Jadi misalnya adalah ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ikan remora ini dilindungi oleh ikan hiu, terhindar dari pemangsaan hewan lain. Predatorisme, ini yang satu memakan yang lain, seperti kucing dan tikus. Netralisme tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Seperti misalnya ada seorang anak dengan cecak di tembok, jadi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Kompetisi berebut untuk mendapatkan makanan, udara, air, cahaya, ruangan, dan pasangan untuk kawin, ya. Interaksi antar komunitas dengan komunitas lainnya dan dengan lingkungan abiotiknya akan membentuk ekosistem. Sedangkan interaksi antar ekosistem di muka bumi akan membentuk biosfer. Bagian pola hubungan dalam ekosistem ada molekul. Nah, kumpulan molekul nanti akan membentuk gen. Dari beberapa gen nanti akan membentuk organel sel. Dari organel sel maka akan terbentuk sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Beberapa jaringan akan membentuk organ. Kemudian beberapa organ akan membentuk organisme. Maaf, ini beberapa organ akan membentuk sistem organ. Dari beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Dari organisme, kumpulannya akan membentuk populasi. Kemudian kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Dari komunitas beberapa komunitas akan terbentuk ekosistem. Dari berbagai ekosistem akan terbentuk bioma. Dan kemudian seterusnya biosfer, kemudian bumi. Suksesi. Pergantian dominasi komunitas yang terjadi pada suatu ekosistem dalam menuju lingkungan yang klimaks. Suksesi terus berlangsung hingga tercapai suatu klimaks atau bioma. Suatu klimaks itu merupakan kondisi seimbang atau setimbang, di mana tidak terjadi pergantian dominasi lagi. Klimaks atau keseimbangan tidak diam atau statis, melainkan dinamis. Ekosistem dikatakan memiliki daya pulih kembali yang dikenal dengan daya lenteng lingkungan. Sekarang ditinjau dari asal terjadinya
Suksesi itu dibedakan menjadi yang pertama adalah suksesi primer. Ini berlangsung pada permukaan terbuka yang kosong, sehingga muncul ekosistem baru yang dimulai dari ekosistem yang kosong. Jadi misalnya di sini ada batuan, ya. Kemudian ada pionir, itu adalah makhluk hidup yang pertama kali tumbuh. Misalnya adalah lumut kerak. Dari lumut kerak, kemudian tumbuh tumbuhan paku. Setelah tumbuhan paku nanti timbul ada semak. Dari semak kemudian tumbuh tumbuhan biji. Dari tumbuhan biji nanti terdapat pohon yang banyak sekali ya, sehingga membentuk komunitas klimaks. Nah, ini misalnya adalah suatu daerah tertentu di daerah gunung, kemudian gunung itu meletus ya, sehingga dari lavanya itu kemudian semua tumbuhan itu mati. Nah, ini akhirnya lama-lama akan terbentuk lumut kerak. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya akan menjadi hutan belantara. Oke. Kemudian suksesi sekunder. Ini berlangsung di bekas ekosistem yang tidak mengalami kerusakan total. Tidak mulai dari kondisi yang kosong. Jadi skema suksesi sekunder misalnya adalah ekosistemnya rusak, sehingga kemudian tumbuh rumput maupun ilalang. Setelah itu tumbuh lagi semak-semak, kemudian tumbuhan biji yang banyak sehingga menjadi hutan. Nah, kondisi ini adalah termasuk komunitas yang klimaks. Jadi contohnya ada penebangan hutan, ya. Jadi rusaknya hanya sebagian, jadi tidak sampai total. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.